Apa saja sih kegiatan yang sudah pernah kakak ikuti dan mungkin jabatan ya atau yang tanggung jawab yang pernah kakak pegang di masa ini? Nah, tapi aku penasaran Kak, bagaimana Kak Revendi mengatur waktu di setiap kegiatan yang kalau dihitung-hitung lebih dari 7. Aku yang tahu kapasitas lu gitu, jadi kayak kamu yang tahu kapasitasnya. Oke, salam, selamat datang di podcast program Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika di College Universitas Pelita Harapan 2021-2022. Nah, teman-teman, dalam podcast ini kita akan mengulas beberapa topik yang tiap bulannya nih akan kita share ke teman-teman dalam bentuk link YouTube gitu. Jadi di podcast ini pertama kita akan membahas tentang time management. Nah, time management seperti apa ya? Time management dalam meningkatkan efektivitas belajar di dalam online learning sekarang ini. Karena ini kita tahu bahwa akibat COVID-19 kita sudah sangat terjaring oleh online learning, terikat oleh pembelajaran online learning. Dan ada sih beberapa yang sudah mengalami tatap muka namun terbatas gitu. Namun sebagai mahasiswa yang sudah kuliah dan bukan kancah SMA lagi, kita tidak diperhadapkan hanya untuk perkuliahan saja nih. Jadi berarti kita harus membangun relasi kita, membangun skill kita yang bukan hanya dalam intelektual saja. Jadi di podcast kali ini kita nih mengundang beberapa orang-orang yang terbukti aktif kegiatan organisasi atau kepanitiaan baik di dalam prodi mereka maupun dalam tingkat fakultas nih teman-teman. Jadi di podcast ini tentang time management kita akan telah mengundang Kak Diva sebagai Ketua PSPN 2021-2022. Say hello Kak Diva. Halo semuanya, saya Diva. Oke, thank you Kak Diva. Nah, pembicaraan kita kedua tidak kalah penting juga. Mengapa? Karena 2020 sudah dimulai dari online learning dan banyak nih kita mendapatkan tantangan-tantangan yang mungkin kita baru ketahui. Namun sosok ini tidak kalah penting, tidak kalah gaulnya dari Kak Diva tadi sebagai seorang ketua NSO 2021 dan ada adik-adik 2021 yang baru bergabung pasti sudah tidak asing lagi nih siapa sih dia itu. Nah, kita langsung panggil nih Kak Revendi Girsang. Halo Kak Revendi. Halo Kak Aldi, halo teman-teman Revendi. Oke, nah langsung saja nih kita karena ada Kak Diva, ada Kak Revendi. Mungkin kita langsung saja nih ke sharing-sharing mengenai bagaimana sih time management Kakak tentang dalam online learning ini. Padahal ini sudah membatasi kita dalam membangun relasi, membangun organisasi, terlibat dalam organisasi, dan diperhadapkan juga dengan kuliah yang semakin hari semakin padat. Nah, aku nih mulai nih ke Kak Diva. Kak Diva, apa sih kesibukan atau kegiatan kakak di masa sekarang ini? Mungkin bisa seringkan ya sudah pernah kakak alami gitu. Oke, jadi kalau buat kesibukan ya Alin ya. Kalau kesibukan yang pertama jelas di dalam HMP, karena sebagai ketua HMP gitu kan. Mungkin kalau tugas di HMP lebih ke ngawasin semua proker yang ada, terus sama ngarah-ngarahin pengurus-pengurus lain juga, dan hubungan sama atasan juga gitu. Terus yang kedua, jelaskan kita punya tanggung jawab ngajar dengan adik-adik karena saya pribadi ngajarnya ke tempat adiknya jadi agak-agak repot juga di situ. Terus jelas perkuliahan mungkin yang cukup cukup ini berat ini sama ya, satu lagi tanggung jawab di rumah sebagai anak. Jadi kalau dilihat hampir-hampir kita kayak nggak bisa memaksimalkan yang 24 jam itu kan, kayak udah berkurang apa nih jam kita setiap satu hari, karena benar-benar juga kita diperhadapkan nih terhadap kegiatan-kegiatan yang semakin seperti Kak Diva ada dan ada kegiatan-kegiatan tambahan lainnya. Nah, saya beralih juga nih kepada Kak Revendi. Nah, kepada Kak Revendi saya juga mau bertanya nih, kegiatan kakak selama masa sekarang ini terkhusus pernah mengalami menjadi seorang mahasiswa baru di online learning.
Nah, bagaimana nih? Oke, kalau dari aku jadi sebenarnya tidak kalah jauh gitu, bukan tidak beda jauh ya teman-teman dengan IPA. Dan kita juga sebagai mahasiswa ya perkuliahan is number one, dan kesibukannya ya tetap di perkuliahan di bidang akademik, apalagi sekarang di semester 3 ini dapatnya 27 nih, berarti jam belajarnya juga bertambah, jam kerja juga bertambah, sehingga ya semakin sibuk lagi gitu. Kemudian ya sebagai organisator juga begitu kan ditempatkan juga sebagai anggota di HMPSPM, lalu ikut kepanitiaan dan kita juga ada begitu sih Kak. Wah, betul sih. Dari aku lihat dari Kak Diva dan Kak Kendi benar-benar padat ya. Ini sebenarnya udah kelihatan sekali ini anak-anak organisasi, anak-anak panitia yang sudah terlibat nih. Selama dari Kak Diva kayaknya udah 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Dan Kendi juga mendekati tahun kedua, 2 tahun gitu, 2 tahun full gitu. Nah, tapi pernah nggak terpikir apa sih motivasi mengapa terlibat aktif itu dalam kepanitiaan organisator atau organisasi? Karena sewajarnya di mahasiswa sekarang ini kayak terbatas nih. Oh, aku malas nih karena ada kuliah. Aku fokus, mindset pertama kita di kuliah online ini mindsetnya adalah kuliah dulu, fokus kuliah. Tapi kok banyak nih support system, banyak keluaran dari universitas yang kayak organisasi, kepanitiaan, program-program yang mungkin mengajak kita gitu. Nah, apa sih motivasi yang terbesit aku mau terlibat aktif? Mungkin dari Kak Effendi nih Kak. Baik, kalau dari aku pribadi sebenarnya punya beberapa motivasi ya mendasari aku untuk aktif di dalam kepanitiaan ataupun organisasi. Nah, motivasi yang pertama itu ialah sebagai ucapan syukur aku kepada Tuhan, karena Tuhan sudah Tuhan itu sudah kasih aku kemampuan dan Tuhan kasih aku karunia gitu untuk misalkan memimpin gitu. Dan itu harus dipertanggungjawabkan dan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Aku ambil satu perumpamaan yang mungkin ada di dalam Alkitab, itu perumpamaan tentang talenta. Ketika Tuhan itu memberikan satu talenta dan talenta yang sudah dikembangkan, apakah dia memiliki talenta lagi? Tentu tidak kan. Begitu juga ketika Tuhan itu juga mau sekitar 3 talenta, dan ketika dia mengembangkan hingga tahu bertambah gitu berkali-kali lipat. Begitu juga dengan motivasinya aku. Ketika Tuhan itu mempercayakan satu talenta, satu kemampuan untuk bisa untuk mengeksplor diri, ya kenapa tidak gitu, untuk mengembangkan selagi bisa, dan kembali lagi untuk yang namanya kita kembalikan kepada Tuhan, dan semuanya itu atas dasar kepada Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin ini merupakan motivasi yang banyak orang miliki, yaitu untuk mengembangkan kemampuan, mengembangkan skill yang mungkin tidak didapat dalam perkuliahan di dalam kelas. Mungkin banyak skill seperti kepemimpinan, kemudian problem solving, kemudian skill berkomunikasi yang mungkin didapat di kepanitiaan ataupun di organisasi yang akan kita jalani nantinya. Jadi mungkin itu saja dasar yang mendasari aku untuk mau berkepanitiaan atau organisasi. Wah, keren sih Kak. Tapi saya tertarik ini Kak dengan tadi yang Kakak katakan talenta gitu. Nah, mungkin bisa sih Kak bisa ceritakan sedikit bagaimana sih mengenali talenta yang kita punya. Karena sekarang ini kayak aku punya apa gitu ya, kok dia bisa, kok aku mana nih talentaku. Nah, mungkin Kak Fendi bisa sharing dulu, wah aku mengenali talenta ini bagaimana sih. Oke, mungkin ya harus kita garis bawahi bersama bahwa setiap orang itu unik ya, setiap orang itu punya talenta masing-masing, keahliannya masing-masing. Bagaimana kita menyadari keahlian kita bergaul dengan banyak orang gitu, dan apa yang mencolok dari diri kita lagi, ya itu yang talenta kita. Kita coba kembangkan. Misalkan kita ambil satu contoh masalah kepemimpinan. Ketika kita pengen untuk memimpin satu kelompok atau satu tim, ya udah, ayo kita kembangkan kepemimpinan. Sehingga ketika kita mengembangkan, ketika kita itu dapat menjadi suatu hal yang mungkin bisa kita kembangkan lagi dan buat menjadi melayani Tuhan gitu. Karena sudah satunya kembali lagi satu. Jadi intinya kita itu harus sadar dulu, kita itu harus peka dulu kemampuan kita itu apa, lalu kita kembang. Wah, sungguh statement yang bagus, penjelasan yang bagus nih.
Apalagi bagi kita yang menonton video ini, bahwa talenta itu ada dalam diri setiap masing-masing, tapi tergantung kita bagaimana cara mengembangkan dan mengenalinya gitu. Jadi jangan pernah insecure terhadap seseorang, coba lo gali terus, kita terus diproses untuk menggalinya. Nah, aku beralih ke Kak Diva. Nah, dengan pertanyaan yang sama dengan Kak Raspendi, apa sih motivasi Kak Diva untuk terlibat aktif selama beberapa di masa perkuliahan di Teachers College ini? Oke, Kak Alwin. Jadi tadi kalau Kak Raspendi, jadi mungkin kalau dari saya pribadi, motivasi ya, maaf kalau ada suara, motivasinya itu lebih ke satu, pengalaman. Pengalamannya ada dua ranah, pengalaman positif maupun negatif gitu. Jadi kalau cerita yang negatifnya dulu nih, itu kalau boleh sharing, dulu saat SMA dan SMP mungkin saya kurang mendapat kesempatan untuk berorganisasi gitu. Meskipun udah terjun di dalamnya, saya merasa kayak saya bisa dibilang kurang dipakai gitu, kayak jadi apa ya, itu pengalaman yang kayak apa, meskipun saya mau tapi kayak kesempatannya cukup sulit gitu, ada beberapa hal yang membatasi gitu. Makanya saya jadi saat ada di perkuliahan ini tertarik untuk ada kesempatan terbuka peluang lebar gitu kan, jadi kayak ini ayo gitu, mumpung ada kesempatan gitu kan. Terus yang kedua, kalau untuk pengalaman positif, sebelumnya dari semester pertama itu kan ikut kegiatan kepanitiaan. Awalnya ya pasti pengen kenal kayak kegiatan kepanitiaan di perkuliahan kayak apa sih gitu. Terus setelah udah ikut, nah itu dapatlah dampak positifnya. Dapat apa ya, meskipun ada suka dukanya, pasti ada kan, dukanya juga ada, tapi positifnya itu ngena juga, maksudnya ngenanya banyak gitu. Jadi kayak itu termotivasi buat ayo ikut lagi. Terus tahun kedua join ke pengurusan HMP. Terus ada hal-hal juga mungkin yang baik, bukan kurang baik sih, mungkin belum maksimal, yang perlu dievaluasi. Lah itu jadi motivasi juga dari diri kita gitu, karena kan kita pasti secara ya meskipun terbatasnya kita punya pemikiran, oh kayaknya ini lebih baik nih, oh kayaknya bagusan kayak gini nih. Nah itulah, jadi kayak termotivasi ini mencoba untuk ayo bikin something new gitu, kayak itu sih motivasinya. Thank you. Kak, tapi aku mau juga berpikir nih tadi dari perjalanan kakak tadi, motivasinya kan sudah pernah nih melewati offline walaupun 6 bulan pertama, tahun pertama itu. Nah, apakah ada peran dari teman-teman atau support system yang ada di PH, baik itu keluarga PA, baik itu teman-teman menti ya, sekarang ini ada namanya mentor dan menti dalam satu mahasiswa baru. Nah, apakah dalam memotivasi kakak itu ada peran nggak mereka di situ? Silakan Kak. Oke, Kak Alwin. Tentunya ada pasti ya. Karena kalau pas join kepanitiaan langsung di sana, itu kok keluarganya lebih berasa banget sih. Kayak kita ngumpul duduk-duduk bareng, bahas program kita, bahas gimana kita melaksanain suatu kegiatan. Nah itu termotivasi di situ lah, bagaimana kakak tingkat menyampaikan paparan-paparan untuk kegiatan kita. Dari PA juga teman-teman mungkin motivasi juga dari teman menti saya awalnya tidak begitu aktif sekali gitu, jadi kayak ayo jadi sering ngajak juga. Itu pokoknya dari mentor saya juga kan mentor gitu kan, jadi kayak awalnya pengen mentor tadinya, bukan lebih ke organisasi, pengen mentor, tapi karena setelah dijalanin gitu kayak arahnya lebih ke organisasi kita. Nah, betul sih, banyak ya aturan support system yang diisi kita juga, dan anak-anak mahasiswa baru pasti juga mengalami hal tersebut. Dan Kak, aku juga kayak mau review ulang nih, kita coba flashback apa saja sih kegiatan yang sudah pernah kakak ikuti, dan mungkin jabatannya atau yang tanggung jawab yang pernah kakak pegang di masa ini, atau masa sebelumnya sih boleh. Dari siapa dulu nih, Kak Alwin? Kak Diva dulu. Oke. Dari saya mungkin lebih ke konteks pas lagi di ini aja ya, di TV, pas udah masuk TV. Awal-awal dulu kegiatan-kegiatannya ya, mungkin lebih ke pertama kepanitiaan, karena belum boleh ikut HMP kan, jadi ikut kepanitiaan, ada kepanitiaan sporting, BTK dan lain sebagainya, itu kepanitiaan ya, pokoknya dulu ada kepanitiaan join gitu awal-awal kayak gitu. Terus
mungkin ngasih juga dengan ada batch lalu aktif dengan Kamusa juga, lalu masuk ke tahun kedua jadi pengurus HMP dan dipercayakan untuk proker metode gitu. Terus ya sekarang masuk ke HMP lagi jadi puji Tuhan jadi ketua. Oke, beralih ke Kak Reven ini. Mungkin Kak Reven bisa juga menceritakan apa sih selama 1 tahun ini perjalanan Kakak, kegiatan sudah Kakak lewati, mungkin selain kepanitiaan atau apa, mungkin dari tentang prodinya juga, kegiatan prodi, sejarah prodi juga boleh Kak. Oke, Kawin. Dari aku sebenarnya ya sebagai mahasiswa baru mungkin di semester 1 masih ikut kepanitiaan ya, belum bisa untuk menjadi organisator di OK, UKM ataupun UKM. Nah, waktu semester 1 mungkin ikut kepanitiaan di HMP dulu misalnya pelaku. Kemudian di semester 2 itu mulai melangkah maju gitu untuk ikut kepanitiaan di luar dari visi. Kemarin aku sempat ikut kepanitiaan di salah satu program kerja, salah satu OK di UPH, khususnya di NTN. Nah, jadi aku ikut satu kepanitiaan yang namanya itu AAP. Itu aku ikut kepanitiaan 2 kali, ada season 2-nya, ada season 3-nya. Kemudian melangkah maju lagi untuk beranikan diri ya menjadi ketua PNSO, di mana kepanitiaan itu tingkat fakultas, khususnya itu fakultas ilmu pendidikan. Nah, selanjutnya itu ketika selesai dari NSO ya lanjut lagi gitu kan, menjadi organisator di HMPSPM, dan itu hanya dipercayakan sebuah wacana akademik yang akan memegang proker MTC yang akan diadakan tahun 2022. Selanjutnya itu juga untuk saat ini ya begituan lagi dipercayakan sebagai PIC salah satu tim di Sodex, dan periodenya itu ya sekitar 1 tahun pelajaran ke depan lah. Selanjutnya itu kesibukannya ataupun hal yang akan aku alami itu ya sebagai tutor juga. Nah, jadi hal itu sih kalian kalau dari aku. Terus serba padat dan kayak menulisnya saja sudah aduh bisa nggak nih, kalau orang lain tuh pasti membayarkan nih, tapi aku percaya dan yakin nih dari Kak Diva dan Kak Effendi yang sudah terjun langsung pasti bisa nih kan, sudah melewati setahun. Kak Diva juga sudah melewati prosesnya sampai di titik ini juga nggak merasa ketinggalan sekali nih dalam perkuliahan, dan mungkin bisa ada juga yang melebihi dari teman-teman yang lain, tapi itu juga adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada kita bagaimana secara intelektual kita. Nah, tapi aku penasaran Kak, bagaimana Kak Effendi mengatur waktu di setiap kegiatan yang kalau dihitung-hitung lebih dari 7. Nah, itu kan misalnya kegiatan itu dilaksanakan dalam seminggu, pasti udah otomatis padat, belum lagi perkuliahan. Bagaimana Kak Effendi mengatur waktunya? Kalau dari aku pribadi sebenarnya yang pertama, kamu tuh harus bijak menentukan skala prioritasnya kamu. Bagaimana kamu menentukan prioritas kamu gitu, kayak ada akademik, lalu kepanitiaan, organisasi, lalu ada teman dan ada saudara-saudaranya. Itu harus bisa kamu bijaksana lah untuk menentukan skala prioritasnya. Dan ketika kamu bisa menentukan skala prioritasnya itu, maka kamu bisa gitu untuk menjalankan setiap kegiatan yang kamu ambil. Tapi teman-teman yang mau aku ingatkan ke semuanya ini adalah bahwa ambil yang mungkin merupakan yang berguna buat kamu pribadi gitu. Jangan kamu terlalu over sehingga mengambil kepanitiaan yang banyak gitu. Kayak kamu ambil kepanitiaan A, kepanitiaan B, organisasi A, B, C, D, sehingga berdampak kepada hal-hal yang lain. Misalnya berdampak kepada akademiknya kamu. Kayak kamu itu nih sama kepanitiaan sama organisasi kamu, tiba-tiba IPK kamu menurun. Nah, hal itu yang harusnya kita tidak lakukan. Dan jangan sampai akademik kamu itu terganggu oleh karena kepanitiaan dan organisasi tadi. Kamu boleh ikut organisasi, kamu boleh ikut kepanitiaan, tetapi tujuan kamu di sini ialah sebagai belajar, dan kamu itu sebagai mahasiswa di sini. Dan jangan sampai hal-hal yang mungkin untuk mengembangkan kemampuan kamu itu menghambat akademiknya kamu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Betul ya Kak, walaupun sudah banyak terlibat aktivitas, tapi kita juga melihat prioritas kita dulu kuliahan. Jadi ibaratnya gini, kalau sebatang pohon itu
tujuan kita masuk belajar itu adalah batangnya gitu, batang pohonnya. Sedangkan yang itu adalah ranting-rantingnya gitu. Hanya saja walaupun dalam hal-hal tersebut kita juga harus mengatur nih bagaimana apa yang diprioritaskan, apa yang urgentnya, apa yang banyaklah klasifikasi pembagiannya. Itu juga tergantung dari pribadi orangnya gitu. Nah, ke Kak Diva nih, aku beralih ke Kak Diva. Bagaimana Kak tentang Kakak mengatur waktu juga nih dalam perkuliahan dan kegiatan gitu? Oke Kak, sebenarnya ini memang sama sih dengan caranya dia prioritas jelas. Gitu kan, mana yang harus prioritasin dari semua kegiatan yang banyak gitu kan. Terus mungkin kalau sudah terbiasa juga tahu waktu sendiri gitu. Kayak udah terbiasa, oh waktunya ini gitu. Cuma mungkin sekarang pergumulan pribadi lebih kepikiran kapan waktunya saya pribadi ini gitu. Karena pikiran tuh sulit dikontrol gitu. Karena kan ada juga pikiran gitu kan. Dia lebih, kalau pergumulan lebih gitu. Terus kalau buat yang ngatur mungkin tambahan dari yang Kak Raffi sampaikan, sempat saya ditegur oleh saya gitu ya, Kak Inka. Nah, Kak Inka tuh sempat negur gini, aku yang tahu kapasitas lu gitu. Jadi kayak kamu yang tahu kapasitasnya. Ingat gitu, kalau misalkan udah nggak mampu ya jangan tadi ya kayak Kak Raffi bilang, jangan memaksakan gitu. Jangan kapan kalau udah capek ya istirahat, kalau ada tugas yang harus dikerjakan ya harus semangat dari dirinya juga gitu untuk ayo kerjain gitu kan. Dan balik lagi tahu dirimu ya, tahu jati diri juga gitu, kayak lebih mengenal diri sendiri. Kapan sih kayak mungkin ya kalau saya tadi waktunya tugas itu malamnya bukan malam ini sih, nggak suka begadang tapi lebih suka bangun pagi gitu. Jadi kenalin diri juga, kayak tipe dirimu tuh ngatur waktunya kayak apa sih gitu. Kayak kenali diri, oh kamu on fire-nya kapan gitu. Lebih ke itu juga mungkin tambahan itu. Betul Kak ya, saya juga pendapat nih dengan Kak Arfeni dan Kak Diva. Dan tentang kapasitas tadi benar-benar agak menegur kita. Kadang ada nih yang terlalu aktivis, kita menghargai nih gimana, tapi seperti kata Kak Arfin di awal, ada namanya talenta, ada porsi talentanya, ada yang 2, ada yang 3. Jadi jangan mengambil yang bisa melebihi kamu, hanya saja kembangkan yang ada dari kamu itu dulu. Betul banget Kak. Tapi pastinya di perjalanan ini akan ada naik turunnya gitu Kak. Naik turun kayak hidup lah ya. Nggak pernah ada yang namanya mulus dalam mencapai sesuatu, itu pasti ada namanya kesulitan. Nah, aku nanya ini ke Kak Diva. Selama ini mungkin apa tantangan terbesar untuk Kakak dalam mengikuti kegiatan namun bisa efektif nih disipasi online learning, bisa efektif di dalam perkuliahan maksudnya? Oke Kak Alwin, jadi kalau dan naik turun tadi, saya kalau sharing dulu turun di semester 2, dulu sempat down banget tuh semester 2. Karena pas semester pertama itu saya aktif banget, ibaratnya udah jadi kalau kata-kata kasarnya ya kayak budak show, terus ikutin semua kepanitiaan lah gitu kan. Terus show pulang kamar tuh jam malam, berangkat pagi pulang malam gitu kan. Nah di situ kayak nantilah semester 2 aku mau slow gitu, mau ngurangin kegiatan dan lain-lain. Alhasil semester 2 saya kurangi semua kegiatan, kepanitiaan, ada buka panitia, saya stop dulu nanti dulu gitu kan. Terus jam show juga saya kurangi, tapi malah justru akademiknya down, justru ikut akademiknya down gitu. Di pertama tuh justru malah meningkat gitu loh. Nah itu kayak tipe tiap orang tuh beda gitu, makanya mengenalin diri juga penting. Kalau saya pribadi secara administratifnya saya dapatnya kalau sudah dari kegiatan jadi lebih tahu tanggung jawab gitu. Kalau saya pribadi jadi saya tahu kamu masih belum, ayo kerjain, kamu masih ini loh, ayo. Justru pas saat semester 2 tuh santai-santai dan kayak nganggur-nganggur, itu tuh justru down, kayak udahlah, justru kayak gitu. Mungkin ada yang kebalikan dengan saya juga kan, mungkin ada gitu kan. Tapi kalau saya pribadi itu jadi tantangannya lebih situ gitu, kayak lebih apa ya, kalau ada kegiatan lebih tahu diri lah gitu. Kalau kamu banyak kegiatan gitu, itu sih. Betul Kak, kadang benar-benar kita kan ada di posisi terendah, namun ini nih tantangannya pasti posisi terendah itu bagaimana cara kita naik lagi kayak tangga gitu kan.
bagaimana cara kita menapaki tangga-tangga tersebut. Nah, aku ke Kak Effendi dengan pertanyaan yang sama, Kak. Apalagi Kak Effendi belum pernah konteks lah ya, kalau 2021 ini belum pernah menginginkan kaki di Universitas Pelita Harapan gitu selama hampir 1 tahun kita menjalani pekerjaan. Tantangan terbesar Kak, apalagi di depan laptop dan dalam mengikuti kegiatan, namun bisa aktif di dalam mengikuti perkuliahan, Kak. Silakan, Kak. Baik, ya sayang banget ya 2020 itu belum pernah kedong gitu. Sayang banget angkatan 2020. Oke, tantangan terbesar sebenarnya tidak bukannya di dalam kamu sendiri. Tantangan kamu ya di dalam kamu sendiri. Bagaimana kamu itu menghilangkan rasa malas dan menghilangkan rasa menunda pekerjaan itu sebenarnya sulit di dalam kamu sendiri. Ketika kamu bisa melawan rasa malas untuk mengerjakan sesuatu, ketika kamu bisa melawan rasa yang namanya suka menunda pekerjaan, itu kamu udah bisa efektif gitu, kamu udah bisa produktif. Misalkan nih, kita kan tidak ada banyak dulu, disediakan oleh siapa. Nah, misalkan di desktop jam 1 itu aku ada rapat, tetapi sebelum rapat itu aku punya jadwal untuk mengerjakan tugas gitu, misalkan di jam 11 pagi. Nah, jadi ketika aku malas untuk mengerjakan tugas itu bakal berdampak bagi schedule aku yang lain. Kenapa? Karena aku udah ratisin setiap schedule. Tapi oleh karena rasa kemalas aku, oleh karena rasa yang suka menunda, itu bakal gak efektif lagi. Padahal tadi itu udah efektif. Sama kayak tadi saya bilang tadi. Suka menunda, kalau kita malas, gak usah baik-baik dengan organisasi kalau gitu. Ya, setiap orang kan ada prosesnya. Setiap orang itu juga punya tahapannya masing-masing. Tapi ya kita juga harus ada tips juga. Jangan karena kita banyak join ke sana sini, join ke A, ke B, ke C, sehingga kita itu punya waktu yang tidak efektif. Dan kembali lagi akademik kita itu terganggu. Jadi intinya tantangan terbesar itu ya di depan pribadi itu efektif di situasi itu. Benar banget. Aku juga kayak sependapat bahwa tantangan terbesar kita diri kita sendiri gitu. Ada sih kalau nggak salah sering aku dengar kegelapan itu bukan munculnya dari luar gitu, tapi dalam diri kita gitu. Bagaimana cara kita masuk dalam memberikan terang di dalam diri kita akan berdampak juga dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, aku juga kayak tertarik nih dengan penjelasan Kak Andy. Nah, bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, kita akan melihat atau mengambil beberapa hal yang mungkin bisa menjadi ilmu untuk teman-teman dalam mengikuti setiap kegiatan yang ada di Universitas Sekolah Pelita Harapan, terkhusus Pelita Sekolah ini. Karena banyak support system, banyak tempat-tempat sarana-sarana yang kita gunakan untuk membangun skill kita gitu. Karena kancah pekerjaan sekarang ini bukan hanya mengenai perkembangan zaman, juga bukan hanya mengenai cara kita berpikir, tapi bagaimana cara mengembangkan keterampilan atau skill yang kita punya. Nah, satu statement yang mungkin bisa aku simpulkan dari kakak ini, yaitu tidak ada orang yang merambah langsung masuk kegiatan secara tanpa ada motivasi, tanpa ada skill, namun ada juga keinginan belajar. Dan juga satu yang mungkin sering terngiang-ngiang nih dalam pikiranku, aku sempat mengikuti kegiatan mungkin bisa sangat memberkati gitu, yang sangat memberkati, dan dimana kalimat penutupnya begini: life is a process of learning. When you stop learning, you stop living gitu. Jadi ya dalam arti kita ini terus belajar, kita ini terus dipupuk dalam kehidupan, baik itu kita belajar berorganisasi, terlibat dalam panitia, dalam perkuliahan. Jadi ketika kita berhenti merasa bodoh amat terhadap hal itu, sebenarnya kita sudah mati gitu, dalam artian seperti itu. Nah, terima kasih pada Kak Diva dan Kak Effendi nih yang telah meluangkan waktu dan mengikuti podcast kali ini, menseringkan pengalaman-pengalamannya, dan semoga bagi penonton video ini semakin terberkati dan semakin termotivasi dalam mengikuti kegiatan organisasi. Hanya saja perlu digarisbawahi, prioritas utama yaitu belajar, sedangkan organisasi adalah pengembangannya saja dari talenta kita, begitu.
Baik, terima kasih pada Kak Diva, Kak Effendi yang sudah meluangkan waktunya dalam sesi sharing kita dan untuk membekali kita dalam mengikuti kegiatan dan perkuliahan di Universitas Pelita Harapan ini nantinya. Semoga yang video ini semakin termotivasi dalam mengikuti kegiatan, fokusi dan terlibat aktif juga, jangan pasif sih. Nah, bagi adik-adik atau teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa nih komen, like, share, dan subscribe. Semoga ini channel YouTube HNP-SPM ini dapat memberkati bagi penonton semua. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you!